Saya mengucapkan banyak terima kasih panitia penyelenggara Gebyar Ramadan Masjid An-Nahl Cyber 2. Ya Rasulullah, Ya Haya Nabi, Laka syafa'at wa hadamat labi, Antal murtaja yaum ziham, isfa' lana ya habibana, laka syafa'at ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Haya Nabi, laka syafa'at wa hadamat labi, Antal murtaja yaum ziham, isfa' lana ya habibana, laka syafa'at ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Nabi, laka syafa'at wa hadamat labi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, akhirul ayat. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati panitia Ramadan Masjid An-Nahl Gedung Sibar 2. Sama-sama kita hormati jamaah beserta hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya pada beliau-beliau yang hadir sini, dan pula yang sama-sama kita hormati anak yatim dari Remaja Islam Mushola Al-Muttaqin Kuningan Barat, dan juga yang sama-sama kita hormati pula Hadrah Pesantren Fajar Dunia dari Cilengsih. Alhamdulillah semua hadir di sini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita tempat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka berbuka puasa bersama dengan Masjid An-Nahl, dengan panitia Ramadan 2014 Gedung Siber 2. Salat dan salam
Tak lupa kita curahkan pada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya beliau di hari kiamat kala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah yang kita niatkan, yang kita hadiahkan buat orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, serta famili kita yang telah berpulang ke rahmat Allah. Moga almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya dan kuburnya dijadikan radhah min riyadil jannah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal muslimin mukhlisin wa jami' mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wa thumma ila ruh jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah taghashahum bir rahmah wal maghfirah wa yu'liju darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wad dunya wal akhirah. Kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi bersabda pada umatnya, banyaklah bersolawat padanya, turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang mulia agar mendapat tempat di surga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hati yang tenang, hati yang senang, hati yang tenang, hati yang senang, imannya menang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tiada ilmu hatinya buta, duduk di majelis tapi berdosa, hati yang bimbang kasukan setan, tiada uang iman mengambang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tiang hitam tandanya tiga, satu melawan ibu dan bapak, dua melawan pada mereka, jika melawan masuk neraka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sungguh merugi tiada tara, mata melirik bagaikan buta, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dan acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi, yaitu dibacakan oleh Adinda Muhammad Izzatullah, dan nanti sari tilawahnya oleh Silvi Dianasari dari anak yatim remaja Islam Musala Al-Mutakin pada saudara Izzatullah dan Silvi Dianasari. Kami harap maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya sambutan atas nama Ketua Ramadan 1435 Hijriah atau 2014 Masehi,
yang insya Allah akan sampaikan oleh Ketua Masjid An-Nahal, yaitu Ustadz Baryono. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Al-Ustadz Bendri Jaisurahman yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid An-Nahl Cyber 2. Yang saya hormati rekan-rekan dari Hadroh Pesantren Fajar Dunia Cilengsi, pimpinan Ustadz Syarif. Yang saya hormati Ustadz Furqon selaku pengasuh Panti Asuhan Baitul Muhni Kuningan. Yang saya hormati hadirin hadirat jemaah Masjid Cyber 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersilaturahim. Insya Allah kita akan bersilaturahim bersama anak-anak yatim dari Al-Muhni, dan juga nanti insya Allah akan diteruskan tausiah oleh Ustadz Bendri Jaisurahman. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara Gebyar Ramadan Masjid An-Nahl Cyber 2 karena dukungan para jemaah, para donatur, para semua yang mungkin tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Karena atas dukungannya lah sehingga acara ini dapat terselenggara sampai sore ini, dan insya Allah kita akan mengadakan acara Gebyar Ramadan Masjid Cyber 2 ini sampai akhir Ramadan nanti. Kami dengan rendah hati mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan di sana sini, banyak kealfaan. Insya Allah kami berusaha untuk yang akan datang kita akan perbaiki dalam kekurangan kami, dan insya Allah saya yakin yang akan datang insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja sambutan dari saya atas nama Panitia Gebyar Ramadan Masjid Cyber 2. Nanti untuk selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Bendri Jaisurahman. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, teman-teman remaja, anak-anakku, adik-adikku, teman-teman cilik, mudah-mudahan kalian jadi pemimpin hebat di masa depan ya, insyaallah.
Siapa yang masih semangat puasanya? Ini masih puasa? Alhamdulillah. Di hari ini, di hari Jum'ah ya, di hari hampir sepekan kita menjalankan ibadah saum Ramadan. Tentu saja mudah-mudahan sudah ketahuan, sudah dapat namanya dampaknya baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik mudah-mudahan udah mulai terasa ya, bahwa dikeluarin tuh yang namanya racun-racunnya, toksin-toksinnya. Katanya cirinya apa? Pas pipis warnanya kuning. Kalau kata dokter, kalau pipis warna kuning itu sehat, tandanya racun-racun yang nempel lama di dalam tubuh udah dikeluarin. Ya, diganti mudah-mudahan dengan banyaknya asupan yang lebih baik. Ya, insya Allah tubuh lebih sehat, lebih fit. Ya, meskipun nih yang di sini ini agak lemas kelihatannya ya. Ya, sambil nunggu, karena memang kalau acara buka bersama bintang tamunya bukan Ustadz, bintang tamunya kolak, kurma sama es buah. Itu yang ditunggu-tunggu ya. Makanya Ustadz pengantar menuju kolak, kurma dan es buah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita bahas puasa tadi udah secara fisik udah ya, yang hadir di sini mukanya alhamdulillah seger-seger. Yang kedua, latihan puasa ini yang paling utama adalah al-imsak. Apa tuh al-imsak? Menahan diri. Puasa sejatinya saya mau bahas dari sisi kemampuan seseorang nanti keberhasilannya dari menahan diri. Bangsa kita rusak karena semua orang nggak mampu menahan diri. Yang kaya nggak mampu menahan diri untuk pengen semakin kaya. Ya, maunya adalah semakin ditumpuk hartanya, semakin dia merasa puas. Makanya korupsi merajalela, itu makanya dia nggak mampu nahan diri. Yang miskin gak mampu menahan diri untuk hidup miskin. Orang lain ya kelihatan ya punya BlackBerry, kita penyakit beri-beri. Yang lain kelihatan ya udah pakai yang namanya touchscreen ya, kita bosan touchscreennya di warteg terus kan gitu ya, nyentuh keluar makanan gitu. Karena itu mulai berpikir, walaupun saya susah tapi yang penting punya handphonenya keren. Gak mampu nahan diri, akhirnya banyak berutang, bahkan sampai minta-minta. Nauzubillah, apalagi kalau mintanya dengan cara menjual diri. Yang miskin maaf, gak mampu nahan diri, akhirnya menghinakan diri. Minta, jual diri. Anak muda, ABG ya, baru lagi tumbuh, udah mulai kena jatuh cinta. Udah mulai kelihatan yang ngelihat lawan jenis beda ya, yang cewek ngelihat temennya dulu dia kayak Sun Gokong ya, sekarang kayak Siwon Suju kan gitu ya, sama-sama dari Taiwan ya. Apa-apa kepikiran nih ya, yang ABG mulai jatuh cinta kan gitu, mau ngelihat piring ya lagi makan kebayang wajah dia, lagi ngaca ngelihat cermin kebayang wajah dia. Maka puasa sejatinya ini, yuk kita semua belajar pertama hakikat dari puasa, nahan diri. Indikatornya ada beberapa, sederhana banget latihannya. Pertama, nanti pas berbuka kelihatan nih puasanya yang sukses sama enggak. Yang puasanya itu masih belum sempurna, yang pas buka maunya semua dimakan, gitu. Semua ini dikunyah, semua diambil, nggak bisa nahan diri. Perilaku rakus di depan meja makan, tanda bahwa puasanya gagal. Nyantai aja, ngeliat makanan semua nyantai aja, siapin aja kantong plastik buat dibungkus kan gitu ya. Nggak begitu, maksudnya apa? Nyantai. Orang yang terlatih untuk menahan diri, dia nggak rakusan. Ya, ketika dia makan, dia nggak ngambil semuanya. Ingat, binatang aja serakus-rakusnya tetap dia kalau makan berdasarkan kebutuhan. Contoh, tahu buaya nggak? Tahu buaya nggak?
Buaya itu ya istrinya Pak Ayah ya. Anaknya si Ayah ya. Buaya itu kalau kita perhatikan kata orang rakus. Dia ngambil, bukan, ternyata buaya kalau kita pelajari, bapak-bapak harus tahu juga, buaya itu kalau nerekam makhluk di pinggir sungai itu cukup sekali, setelah itu dibawa ke tengah sungai. Jadi nggak ada ceritanya buaya gini, bleb bleb bleb, nggak ada. Makanya kalau kita lagi diri di pinggir sungai sama teman kita diterkam buaya, nyantai aja boy, ya, dadah gitu aja, karena dia nggak akan menerkam kita. Yang paling kita khawatirin buaya yang lain, ya. Jadi kalau ada buaya ya udah, buaya tuh begitu. Maka kalau kita ngelihat makanan belum terlatih, ngelihat uang berjibun matanya hijau, ngelihat semuanya cewek cantik bahena lupa, langsung hafalan Quran lupa semua, yasinnya tinggal ya asinnya doang. Yang bapak-bapaknya juga kalau yang diutamain namanya jangan ikut-ikutan, gua mana, ya jangan ya. Nahan diri. Nih yang teman-teman remaja juga semuanya latihannya apa? Nahan diri. Jadi nih di bulan puasa pas buka itu latihannya. Yang kedua, indikasi puasa sukses nanti misalnya ini buat yang udah dewasa, maaf. Pertama saat kondangan. Kenapa saya bilang saat kondangan? Kadang ada orang kondangan gak mau rugi. Ya, ngasih ampo 200.000 nyobain mie goreng doang, rugi amat gua. Ya semua harus dicobain. Ya semua menu dari sate ayam, kambing gulik, bebek rica-rica dan sebagainya dicobain. Perut terbatas padahal. Di rumah habis makan bakso 2 mangkok. Ya, dia datang kondangan ngasih ampo 200.000, perhitungan. Akhirnya pikirnya nggak mau rugi, diambil semua, perutnya terbatas. Maka orang yang sejatinya nggak mau rugi saat kondangan juga berarti puasanya gagal. Apalagi yang ketiga, ini sama, ini latihannya sederhana. Saat kita nginep di hotel mewah, Shangri-La, pas breakfast, semua makanan berjejer 10 meter. Pas sarapan, bukan hanya bubur ayam, semua roti, buah, telur, semua ada, sop ada, semua. Mata kita berpikir ambil. Jadi sejatinya puasa ini melatihannya adalah menahan diri. Kenapa? Karena kalau kita di dunia hidup nggak akan pernah puas, ya nggak akan pernah puas. Terutama dunia ini nggak cocok. Kita harus tahu rumusnya. Dunia sama manusia nggak pernah cocok. Kenapa? Manusia kebutuhannya itu nggak terbatas. Mau terus, sementara dunia memenuhi kebutuhan kita terbatas. Contoh, kita naksir sama satu orang, ya cantik baheno nih yang masih ABG. Ternyata ditaksir sama 1 juta orang, terbatas kebutuhannya. Akhirnya kita gagal, berarti tandanya dunia pemutusan nggak terbatas. Kalau mau masuk surga, surga itu semua kebutuhannya tidak terbatas. Kita mau apa aja ada. Nggak bakalan capek, nggak bakal lelah. Makanya yang cocok masuk surga itu manusia. Hewan nggak cocok masuk surga. Hewan cocoknya di dunia. Karena hewan itu kalau di surga buat apa? Orang semua kebutuhan di surga itu tidak terbatas. Makanya yang di sini, kalau misalnya punya keinginan di dunia, merasa kok gua gagal nggak dapat, bayangkan surga. Surga lah yang akan menjadi rasa bilang, kalau boleh gua sengsara dunia tapi jangan sampai di akhirat. Makanya para sahabat dulu kalau lagi malas-malas, dimotivasinya diingetin surga. Ada yang lagi leyeh-leyeh mau jihad, capek, maka Rasulullah katakan, sari'u ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegera kamu menuju surga yang seluas langit dan bumi. Sahabat ini bertanya, emang surga seluas langit dan bumi Rasul? Naam katanya. Maka Rasulullah menjawab, naam iya. Maka dia takjub, dia katakan bakhin ya. Kalau bahasa kita dahsyat, buset dah, luar biasa. Maka dia pun buru-buru buang kurma, berangkat jihad lagi. Ditanya, kenapa kurma ini kamu buang, gak jadi dimakan? Terlalu lama saya masuk surga gara-gara 1 buah kurma ini. Makanya Said Hawa mengatakan boleh saja kita kaum muslimin mengimajinasikan surga sesuka hati kita. Karena apa yang tergambarkan dalam Al-Quran itu belum sejatinya surga sebenarnya. Karena Quran bicara surga berdasarkan kebutuhan masyarakat Arab. Kata Said Hawa,
Maka sebutkan surga mengalir air-air, banyak taman, karena di Arab kering. Makanya kalau yang imajinasinya rendah terhadap surga, kadang nggak mau masuk surga nih. Kamu mau masuk surga gak? Nggak mau Ustadz. Kenapa? Katanya di surga mengalir air susu. Kan saya nggak doyan susu. Karena imajinasinya begitu. Surga mengalir air-air sungai dalamnya. Saya sering banget ke Citarik. Ya, jadi dia malas masuk surga. Bukan begitu. Makanya bayangkan surga pertama punya rumah minimalis. Ya, luas ya, saking luas antar kamar naik ojek. Lubang WC-nya seluas lapangan bola. Allah. Orang kaya di surga boleh ngapain aja. Suatu hari saat mi'rajnya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat kumpulan bidadari cantik. Di antara bidadari cantik ada satu bidadari yang beda sedikit. Ya, ini kulitnya hitam tapi manis, bulu matanya lentik, lehernya jenjang. Rasulullah heran. Bukan, bulu lehernya agak tinggi. Langsung ditanya, "In man hiya?" Ini siapa? Rasul nanya sama malaikat Jibril. Maka Rasul mengatakan ini bidadarinya Umar. Karena Umar membayangkan bidadari itu gak harus putih mulus. Dia pengen hitam tapi manis. Dan langsung kebutuhannya dipenuhi. Makanya beberapa ulama termasuk Syed Hawa ya, dan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab Yaumul Akhir mengatakan boleh kaum muslimin mengimajinasikan surga sesuai versinya. Asal motivasi. Saya misalnya gini, saya nanti kalau di surga pengen banget main PS sampai puas. Kalau itu, saya pengen makan es krim segentong, ya. Ya, saya pengen banget bisa mojok sama bidadari yang cantik lebih daripada Jupe nanti di surga. Boleh aja. Tapi syaratnya adalah bukan mikirin itunya doang, yang penting gimana caranya bisa masuk surga. Makanya raih surga itu. Kalau merasa hidup merasa galau, ya, saya orang nggak punya ustadz, nggak mampu dan sebagainya, jangan berpikir sedih. Insya Allah ya, kalau kita punya Allah itu udah cukup. Minta sama Allah, nggak usah jauh-jauh. Ya Allah dekat nih, ini bulan Ramadan nih bulan dimana doa lebih banyak disunahkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wataka da'i idza da'an. Ingat ini kalau minta sama Allah bulan Ramadan, apalagi lagi puasa. Minta sama Allah jujur, ya, dengan bahasa yang jelas. Jangan pakai bahasa yang ambigu, ya. Ada anak muda lagi galau, ya Allah kirimkanlah kepadaku malaikat pendamping ya Allah. Dikirim malaikat Israel. Misalnya ada yang bilang, nggak apa-apa dah gua jadi tukang ojek, nggak apa-apa, bener jadi tukang ojek. Makanya kalau ditanya di sini, siapa yang 15 tahun lagi insya Allah jadi orang hebat? Wah, sedikit. Siapa 15 tahun lagi jadi orang sukses? 1-2 orang doang yang diaminkan, yang lainnya nggak mau. Ya, oke, 15 tahun lagi jadi orang sukses mana? Malu. Suatu hari, nggak apa-apa, ini jadi pelajaran. Dulu ada sahabat nih, 4 orang sahabat kecil umurnya 10 tahun. Kamu umurnya berapa tahun? Nah, berapa tahun? 9, hampir 10. Sahabat pertama namanya Abdullah bin Umar. Yang kedua namanya Abdullah bin Zubair. Yang ketiga Mus'ab bin Zubair. Yang keempat adalah Urwah bin Zubair. Ini 4 sahabat cilik lagi kecil nongkrong. Tiba-tiba Abdullah bin Umar berkata, "Tamannau, mari kita bermimpi." Bermimpi di sini maksudnya sebutkan apa impianmu beberapa tahun lagi. Dengan nada bercanda Abdullah bin Zubair bilang, "Kalau saya ntar 15 tahun lagi pengen jadi presiden." Bercanda doang. Kemudian ditanya, "Kamu Mus'ab apa?" "Kalau saya nggak pengen jadi presiden, saya pengen jadi gubernur aja. Tapi saya pengen menikah dengan 2 wanita cantik." Ini katanya Mus'ab. "Kalau kamu Urwah apa?" Urwah bilang, "Saya pengen jadi ahli fikih, ulama di zamannya nanti." Kalau yang keempat, Abdullah bin Umar, "Kamu pengennya apa?" "Kalau saya cukup dosa saya diampuni oleh Allah." Kemudian setelah mereka ngobrol ini, mereka pun beraktivitas sampai 15 tahun kemudian. Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa mencatat perjalanan 4 anak muda ini. Ternyata terbukti, pertama Abdullah bin Zubair benar-benar menjadi presiden di khalifah di zaman dinasti Umayyah. Yang kedua, Mus'ab bin Zubair benar-benar menjadi gubernur di Basrah, Irak, dan benar-benar menikah dengan 2 wanita cantik.
Kakaknya dinikahin wafat, ganti sama adiknya, ya. Adiknya dinikahin cantik juga. Yang ketiga, tadi siapa? Urwah bin Zubair, benar-benar menjadi ahli fikih di zamannya. Ya, dan yang keempat yang sulit dibuktikan adalah Abdullah bin Umar. Katanya dosanya diampuni itu wilayah gaib, tapi para ulama meyakini insya Allah Ibnu Umar dosanya diampuni karena sebagaimana 3 sahabatnya dikabulkan doanya oleh Allah. Pertama pelajarannya adalah jangan sembarangan ngomong. Siapapun, orang tua sama anak jangan bercanda sampai bilang, "Allah kok gini lu jadi preman aja." Diaminkan sama malaikat, kita yang nyesek. Ya, sejelek-jeleknya perilaku anak tetap, "Ya Allah, mudah-mudahan kamu besar jadi orang hebat." Itu terus. Ada seorang jenderal cerita sama saya, dari kecilnya bandelnya minta ampun. Ya, suka gampar. Ada aja laporan dari tetangga, ada jendela yang pecah, anak ayam yang mati, ya, tangan temennya yang patah. Ibunya setiap hari dapat laporan itu, bukan lagi jadi preman kamu, enggak. Apa kata ibunya? "Yona, pakai bahasa Jawa, saya nggak bisa bahasa Jawa. Mudah-mudahan kalau besar kamu jadi orang jenderal, kamu jadi jenderal." Saya sempat main ke rumahnya di Cijantung, dikasih tahu saya jadi jenderal karena ibu saya dari dulu nggak pernah berhenti lisannya untuk ngomong positif. Untuk selalu kebandelan saya bukan bilang gini, Yarin, ntar mati. Yarin, ntar jatuh, enggak begitu. Ibunya selalu menggantikan kalimat, "Mudah-mudahan nak, saat ini saja kamu ngeselin hati, udah besar kamu jadi jenderal." Dan benar jadi jenderal. Bapak-bapak, ya, semua teman-teman remaja, kalau ada yang ngeselin hati, ganti kalimat positif. Termasuk yang di sini nih, jangan pernah sekalipun menganggap diri negatif. Bolehlah bermimpi yang besar karena Allah berdasarkan prasangka hambanya, insya Allah. Saya mohon maaf, mungkin itu saja pengantar untuk menu berbuka karena waktunya sudah hampir berbuka. Saya nggak bisa buka bersama sini karena ada jadwal taraweh yang saya khawatir berapa kali pengalaman nggak keburu terus karena kejebak macet di jalan, ya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, marilah kita tutup dengan doa. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma taqabbal maqsudana wa muradana. Allahumma taqabbal maqsudana wa muradana. Allahumma taqabbal maqsudana wa muradana. Hajatuna ilaika katsir. Hajatuna ilaika katsir. Hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan acara selanjutnya yaitu santunan secara simbolis. Untuk santunan secara simbolis ini kami mintakan diberikan kepada Ketua DKM Masjid An-Nahal Sibar 2 yang disampaikan oleh Bapak Wendy Mulyadi. Pada beliau kami persilakan. You cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah.